Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bila engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Dengan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di surga. Puji nama Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa akan terus menolong kita, memberkati kita untuk menjadi saksi di muka bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya berdoa buat kita. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, para pendengar kami. Biarlah mereka terus dipelihara, dilindungi, dijaga, usaha mereka diberkati, kerja mereka diberkati, semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dan kami menikmati firman dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur. Ini akan saya bawa berapa kali dalam Mazmur 86. Doa minta pertolongan, doa Daud. Tandengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. 3. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Doa meminta perubahan ya dari keadaan. Biasalah kita kalau sebagai orang yang percaya ada masa-masa di mana kita mengalami sakit, kita minta supaya ada perubahan sembuh, dan ketika kita minta pertolongan dari Tuhan dengan harapan apa yang kita minta dijawab oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat kalau kita mau melihat doa kita dijawab oleh Tuhan, apa yang kita serukan kepada Tuhan, kita perlu perhatikan yang beberapa hal yang dikatakan oleh Daud. Percayalah Tuhan pasti menjawab doa. Jadi kalau ayat 7 di situ, pada hari kesesakan aku berseru padamu sebab engkau menjawab aku. Artinya yang mau saya katakan adalah percaya Tuhan pasti ia menjawab doa. Yakinkan dirimu, percaya bahwa Tuhan itu tidak lalai untuk menggenapi firman-Nya. Asal kita meminta sesuai dengan firman-Nya. Sehingga hal yang kita minta kepada Allah, perubahan yang kita minta kepada Allah akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita tahu bagaimana kesesakan yang dialami oleh Daud, tetapi dia tidak lari kepada manusia, tapi dia lari kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dia dan Tuhan menyatakan kuat kuasanya dalam kehidupan, sebab dia percaya bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, pastikan kita orang yang dikasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan begini. Anak yang mengasihi orang tua
lalu orang tua mengasihi anak, itu akan berbeda kalau anak tidak dikasihi oleh orang tua. Kita sudah melihat ada banyak anak ditelantarkan, anak dibuang, anak tidak diakui sebagai anak dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan Daud, bahwa Alkitab katakan bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang mengasihi, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bukan karena orang yang dikasihi Tuhan itu tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah mengalami sengsara, tidak pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Tetapi yang jelas, orang yang dikasihi Tuhan itu ketika dia menjawab, maka ketika dia berdoa, Tuhan akan menjawab, mengabulkan permintaan. Satu contoh yang mau saya katakan adalah, baru saya sudah katakan baru 3 bulan yang lalu, dan saya melihat bagaimana Allah yang dimana selama ini saya menaik river, mengalir bagaikan air saja. Tapi saya melihat setelah mengalir bagaikan air, ya ini ada masalah ini. Dan kemudian kita mengambil sebuah tindakan iman, dan kita mulai memperkatakan firman Allah, dan kita berdoa menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa pemulihan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Dan itu sebabnya pastikan dirimu dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau tidak yakin dirimu dikasihi oleh Tuhan, akan menjadi sulit bagi kita untuk percaya kepada doa-doa yang kita naikkan akan dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Kita sudah tidak yakin akan diri kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, untuk kita dikasihi Tuhan, perlu kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kasihnya, percaya kepada Dia, taat kepada Dia, menyenangkan hati Dia, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah serunya adalah taat dan melakukan perintahnya di dalam kehidupan. Dan itu Allah akan sangat senang bila kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Dia. Yang ketiga, kalau doa mau mengalami perubahan, kita mau mengalami perubahan, yang ketiga adalah percaya hanya doa, hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Jadi hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan, hanya Dia satu-satunya yang dapat menolong, hanya Dia satu-satunya yang dapat menyatakan kepuasan dalam kehidupan kita, dan hanya Dia. Jadi doa perubahan ini kita alami, kita akan mengalami apa yang kita katakan kepada Tuhan. Sebagaimana ayat tadi bahwa Tuhan menjawab doa daripada Daud. Jadi kalau kita mau dijawab oleh Tuhan, pastikan kita hanya percaya hanya kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan, yang mampu menolong kita. Jangan percaya kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Dia sebagai penolongmu satu-satunya, yakin dan percayalah Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam Tuhan akan menyatakan segala kekuatannya, mujizatnya, kebesarannya, pertolongannya tepat pada waktu yang engkau butuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan nantikan dengan harapan. Dan kalau engkau berdoa dan menantikan dengan harapan, harapanmu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami yakin kalau ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga doa kami dijawab oleh Tuhan. Seperti Daud. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, apapun sakit mereka, perintahkan dalam nama Yesus, segala sakit mereka dalam nama Yesus keluar, dan oleh bidu Yesus semua dikuasai. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin keadaan kita seperti yang sedang dialami oleh Daud, masa sengsara, masa sulit, masa miskin. Tetapi kiranya Tuhan yang akan menolong kita keluar dari segala kesulitan dan masalah. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang telah menjawab doa-doa daripada Daud. Saya percaya Tuhan tidak akan abad terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan datang kepada kami, setiap kami yang berseru kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau juga lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan menolong mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan, buat kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentu juga sama dengan Tuhan, dan biarlah terang daripada Tuhan biasa tampak dalam diri kita. Melalui terang itu kita diberikan arah, dan melalui garam dunia kita mendapat menjadi orang percaya yang dapat melakukan apa yang baik, sehingga menjadi kita rasa yang baik di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.